Halo, selamat datang kembali di sesi kita. Hari ini kita bakal gali lebih dalam nih sebuah analisis penting, analisis yang kayaknya bisa mengubah cara pandang Anda soal peran guru SMA dan SMK di Indonesia. Fokus kita kali ini soal transformasi, transformasi yang mendesak katanya, terutama soal penerapan deep learning atau pembelajaran mendalam, dan juga penguasaan keterampilan abad ke-21, yang sekarang dikenal itu NAMSI ya. Sumber kita ini dokumen analisis strategis, lengkap, memetakan dari urgensinya, kerangka kerja, sampai model peningkatannya. Nah, jadi misi kita sekarang, yuk kita bongkar bareng-bareng. Kenapa sih perubahan ini jadi keharusan? Terus apa itu NAMSI dan deep learning? Gimana nyambungnya sama profil pelajar Pancasila? Dan pastinya, apa aja sih tantangan di lapangannya nanti? Siap ya? Strategis. Respons terhadap, gempuran perubahan global yang nyata banget. Kita lihat kan, ada AI yang makin canggih, terus otomatisasi yang, bikin banyak kerjaan hilang, belum lagi isu lingkungan. Mendesak banget. Intinya kita perlu siapin anak-anak muda kita dengan kompetensi yang benar-benar relevan buat masa depan. Dan dokumen yang kita bahas ini, menurut saya ngasih gambaran yang cukup utuh, dari konteks global sampai nanti gimana terapinnya di kelas. Oke, mari kita mulai dari yang paling dasar. Kenapa sih guru SMA, SMK itu harus berubah? Dan kenapa sekarang? Gitu. Apa yang bikin ini jadi darurat, bukan cuma sekedar wacana perbaikan biasa aja? Analisis ini kan nunjuk ke lanskap global ya, yang berubahnya cepet banget. Disebutin soal AI, termasuk generatif AI, katanya bisa percepat time to value, maksudnya waktu dari ide sampai jadi hasil nyata gitu ya, sampai 70%. Wah, ini kan gede banget ya angkanya. Ditambah lagi otomatisasi, pasar kerja jadi berubah, jelas banget, lulusan kita perlu senjata baru. Kayak kemampuan mecahin masalah yang kreatif, mikir kritisnya harus dalam, terus lincah juga buat adaptasi. Tepat sekali. Dan jangan lupa juga tekanan dari isu lingkungan atau keberlanjutan itu. Ini semua kan bikin kita mikir ulang ya. Metode pendidikan kita sekarang ini apa masih cocok? Sumber ini menggarisbawahi model yang cuma transfer pengetahuan pasif, sering disebut surface learning ya, atau hafalan doang gitu, itu udah nggak cukup. Kita perlu geser fundamental ke arah deep learning, pembelajaran yang benar-benar mendalam. Yang penting itu pemahaman konsepnya, analisis kritisnya, terus bisa nyambung-nyambungin pengetahuan. Jadi bukan lagi soal tahu apa, tapi lebih ke tahu gimana dan tahu kenapa. Penting banget itu. Nah, ini dia. Terus gimana nih badai global tadi nyambungnya ke konteks Indonesia secara spesifik? Dokumen ini kayaknya langsung mengaitkan ke visi pendidikan nasional ya, sama kurikulum merdeka juga. Oh, nyambung banget. Kuat sekali koneksinya. Visi pendidikan nasional kita kan jelas ya, inginnya mencetak warga negara Indonesia yang utuh, karakter dan nilainya kuat, tapi juga bisa bersaing di dunia global. Nah, kurikulum merdeka atau IKM itu kan salah satu cara utamanya buat mencapai visi itu. Fokusnya ke kualitas dan keadilan pendidikan. Terus, di jantungnya IKM itu ada penguatan profil pelajar Pancasila, P3 itu. Ada 6 dimensi di situ, mulai dari beriman, bertakwa, mandiri, bernalar kritis, kreatif, gotong royong, sampai berkebinekaan global. Wah, sering banget dengar soal P3 ini. Nah, P3 ini bisa dibilang semacam versi Indonesianya keterampilan abad 21 nggak sih? Atau 6C yang tadi disebut? Seberapa mirip atau beda mungkin? Analisis ini sih nggak bilang P3 sama 6C itu sama persis ya, tapi lebih menyoroti kesamaan fungsinya. Yang signifikan banget. Kalau kita lihat nih, dimensi P3 kayak bernalar kritis, kreatif, terus gotong royong, itu kan secara isi mirip banget sama elemen critical thinking, creativity, dan collaboration di 6C. Nah, yang paling penting, dan ini diulang-ulang di sumbernya, kompetensi guru buat memfasilitasi deep learning dan numbuhin 6C ini. Itu ternyata korelasinya positif dan signifikan dengan berhasilnya penguatan P3. Jadi, bisa dibilang suksesnya IKM dan P3 itu bergantung banget sama kemampuan guru menguasai mesin pedagogi baru ini. Guru jadi kunci. Oke, jadi ada dua pilar utama ya. Deep learning sebagai prosesnya, pedagoginya, terus keterampilan 6C sebagai tujuannya, hasilnya. Wah, ini makin menarik nih. Bisa kita kupas lebih dalam soal 6C. Apa aja sih ke 6C itu? Bisa. Jadi 6C ini sebenarnya pengembangan dari 4C yang mungkin udah sering kita dengar ya. Critical thinking, communication, collaboration,
Creativity. Dokumen ini pakai kerangka 6C. Nambah 2 lagi. Citizenship, ini soal kewarganegaraan global dan lokal, sama character. Karakter. Jadi lengkapnya itu. Pertama, critical thinking, berpikir kritis ya, analisis info, lihat pola, evaluasi argumen. Kedua, communication, komunikasi efektif. Macam-macam caranya. Ketiga, kolaborasi. Kolaborasi, kerja tim. Keempat, creativity, kreativitas. Bikin ide baru, solusi inovatif. Kelima, citizenship, kewarganegaraan. Paham isu global, peduli lingkungan, etis. Keenam, karakter. Karakter, ini soal mentalnya. Kayak grit atau kegigihan, tenacity atau ketekunan, sama resilience, ketahanan. Oke, 6C udah kebayang. Terus, deep learning-nya gimana? Apa ini cuma metode ngajar baru aja? Kayak, ya metode diskusi atau presentasi gitu? Deep learning ini lebih mendasar dari sekedar satu metode aja sih. Analisis ini nyebutnya prasyarat metodologis buat bisa mencapai 6C tadi. Coba bayangin aja, gimana siswa bisa critical thinking kalau belajarnya cuma hafalan fakta? Atau gimana bisa kolaborasi kalau kerjaannya belajar sendiri terus? Nah, deep learning itu pendekatan pedagogisnya. Fokusnya mendorong siswa biar benar-benar paham konsepnya. Mendalam gitu, bukan di permukaan aja. Jadi ini soal gimana nyambungin materi baru sama yang udah mereka tahu, terus dorong mereka buat analisis, evaluasi, bahkan bikin sesuatu yang baru. Beda banget sama surface learning, yang penting ingat buat ujian. Jadi kalau dianalogikan nih ya, deep learning itu kayak cara masaknya. Sementara 6C itu hidangan bergizi yang mau kita hasilkan. Nah, guru perlu jadi kokinya. Mendesain resep pembelajaran, pengalaman belajar, yang pakai prinsip deep learning biar hidangan 6C-nya jadi. Gitu kira-kira. Wah, analoginya pas banget. Tapi tadi disebut soal guru SMK. Katanya deep learning ini punya makna ganda ya buat mereka? Nah, ini dia. Poin ini penting banget dan unik buat guru SMK. Terutama yang ngajar kejuruan teknologi ya, kayak TIK atau teknik. Buat mereka, deep learning itu bukan cuma cara masak alias pedagogi, tapi juga bahan masakannya sendiri, konten keahliannya. Di dunia teknologi kan, deep learning itu cabang spesifik dari AI dan machine learning. Pakai neural networks itu loh. Buat tugas kayak pengenalan gambar, computer vision, atau pemrosesan bahasa, NLP. Jadi, guru SMK teknologi ini dituntut dua hal. Menguasai deep learning sebagai metode ngajar biar siswanya bisa 6C. Sekaligus, dia juga harus kuasai deep learning sebagai materi teknisnya, biar lulusannya siap kerja di industri 4.0. Nah, ini tantangan ganda yang gak ringan ya. Wah, ya juga ya. Jadi tambah kompleks. Mereka harus jago pedagogi sekaligus jago teknologi AI yang paling baru, oke? Balik ke kerangka umumnya dulu. Gimana caranya guru bisa menerapkan deep learning yang sebagai pedagogi ini di kelas? Secara praktis gitu. Sumber ini nyebut kerangka NPDL dari Michael Fullen ya. Apa itu? Betul. NPDL, New Pedagogies for Deep Learning. Ini disajikan sebagai kerangka kerja praktisnya di dokumen ini. Tujuannya jelas sih, membantu sekolah dan guru buat mendesain lingkungan belajar dan pengalaman belajar yang secara sistematis bisa ngembangin 6C di siswa. Harapannya kan siswa nggak cuma pinter akademik, tapi juga bisa kontribusi buat kebaikan bersama, terus bisa adaptasi di dunia yang makin rumit ini. Kerangka NPDL ini secara jelas mengubah peran guru, dari yang mungkin tadinya cuma penyampai materi, menjadi aktivator pembelajaran, activator of learning. Guru jadi desainer dan fasilitator. Aktivator pembelajaran. Kedengerannya nuntut perubahan besar ya. Apa aja sih elemen kunci dari NPDL ini yang perlu dikuasai guru biar bisa jadi aktivator tadi? Ada 4 elemen utama dalam desain pembelajaran menurut NPDL yang jadi fokus di analisis ini. Pertama, learning partnerships, kemitraan pembelajaran. Ini bukan cuma kerja kelompok biasa loh ya, tapi lebih ke membangun hubungan belajar yang otentik, kolaboratif, antara guru, siswa, orang tua, komunitas, bahkan dunia usaha dan industri, DUDI. Ibaratnya kelas itu bukan panggungnya guru aja, tapi proyek gotong royong semua pihak. Kedua, pedagogical practices, praktik pedagogis. Nah ini baru metode atau strategi ngajarnya, yang emang dirancang buat memicu deep learning. Contoh yang paling sering disebut di sumber ini ya project-based learning, PGBL, inquiry-based learning, problem-based learning, metode yang nantang siswa buat mecahin masalah nyata. Ketiga, learning environments, lingkungan belajar.
Ini soal menciptakan suasana dan ruang. Bisa fisik, bisa digital, kayak LMS. Yang penting kondusif buat eksplorasi, kolaborasi, dan siswa berani ambil risiko. Merasa aman buat nanya, nyoba, bahkan gagal itu bagian dari belajar. Keempat, leveraging digital, pemanfaatan digital. Ini bukan sekedar pakai TIK buat presentasi ya, tapi pakai teknologi digital secara strategis, buat memperkaya pengalaman belajar, fasilitasi kolaborasi online, kasih akses sumber belajar lebih luas, bikin pembelajaran lebih interaktif. Oke, keempat elemen ini kedengarannya nyambung satu sama lain ya. Nah, sekarang gimana kerangka NPDL ini dengan empat elemennya itu benar-benar jadi jembatan antara 6C sebagai tujuan sama profil pelajar Pancasila sebagai visi nasional kita. Analisis ini katanya punya matriks konvergensi yang menarik ya. Ya, matriks di halaman 5 sumber ini memang cukup jelas nunjukinnya. Di situ kita bisa lihat gimana deep learning yang difasilitasi praktek NPDL itu jadi kayak lem yang merekatkan 6C dengan dimensi-dimensi P3. Coba kita lihat contohnya ya. Misalnya, buat numbuhin critical thinking, 6C yang sejalan sama dimensi bernalar kritis, P3. Nah, praktik deep learning kayak analisis info dari banyak sumber, evaluasi argumen, itu jadi kunci. Ini bisa didorong lewat PJBL, Pedagogical Practice, di lingkungan belajar learning environment yang dukung diskusi. Terus buat creativity, 6C, yang nyambung ke dimensi kreatif P3, deep learning memfasilitasinya lewat kegiatan inquiry, eksplorasi ide baru, bikin solusi original di proyek nyata, Pedagogical Practice. Nah, pemanfaatan digital, leveraging digital, bisa buka ruang kreativitas baru lagi. Kalau collaboration 6C, jelas banget hubungannya sama dimensi bergotong royong P3. Ini dibangun lewat learning partnerships yang kuat, pengalaman kerja tim di project-based learning. Siswa belajar kontribusi dan hargai peran temennya. Bahkan karakter siksi, kayak bangun grit, resilience itu ya, bisa ditumbuhkan lewat proses deep learning yang nantang siswa buat tekun ngatasin kesulitan di project jangka panjang. Ini dukung dimensi mandiri dan beriman di P3. Terus citizenship siksi, yang soal isu global dan keberlanjutan itu, sejalan sama dimensi berkebinekaan global P3. Biasanya lewat deep learning yang melibatkan analisis kasus-kasus dunia nyata. Jadi ini bukan cuma sekedar nyocok-nyocokin istilah ya, tapi deep learning lewat NPDL ini benar-benar jadi mekanismenya, biar siswa itu nggak cuma tahu soal nilai Pancasila atau kompetensi 6C, tapi secara aktif mengalami dan menginternalisasi lewat proses belajar yang bermakna, gitu ya? Tepat sekali, esensinya di situ. Pengalaman belajar yang otentik, analitis, kolaboratif itu. Itu yang memungkinkan siswa tumbuh jadi pelajar Pancasila, yang nggak cuma karakternya kuat, tapi juga punya kompetensi global 6C buat jawab tantangan zaman. Oke, tapi pergeseran peran guru jadi aktivator pembelajaran ini kan pasti nggak gampang ya? Analisis ini pasti juga nyorot tantangan-tantangan utamanya dong yang dihadapi guru di lapangan. Apa aja tuh yang paling kelihatan? Oh, pasti. Transformasi sebesar ini pasti ada hambatannya. Dua tantangan utama yang paling sering disebut guru, menurut sumber ini ya. Pertama, itu kesulitan manajemen waktu. Apalagi kalau harus ngelola PJBL yang kan lebih fleksibel, dinamis ya, dibanding ngajar biasa di kelas. Kedua, kesulitan merancang RPP atau modul ajar yang benar-benar efektif gitu, mengintegrasikan 6C secara bermakna dalam satu pengalaman belajar. Bukan cuma nempelin label kompetensi doang, ini butuh skill desain instruksional yang lebih tinggi memang. Iya kebayang sih. Kalau tantangannya sejelas itu, terus solusi atau rekomendasi yang ditawarin analisis ini apa buat bantu guru? Fokus utama solusinya itu di desain pengembangan keprofesian berkelanjutan TPD. Pelatihan guru lah intinya. Analisis ini nekenin banget, TPD itu nggak bisa lagi cuma teori atau satu arah. Pelatihan guru sendiri harusnya menerapkan prinsip deep learning juga. Artinya, ya harus lebih banyak praktek, harus kolaboratif, kontekstual, fokusnya ke pemecahan masalah nyata yang dihadapi guru. Secara spesifik nih, TPD perlu prioritasin praktek langsung merancang modul ajar, yang menerapkan NPDL dan mengintegrasikan 6CP3. Guru juga perlu dibekali strategi manajemen kelas yang efektif buat model PJBL ini. Nah, balik lagi ke tantangan ganda guru SMK tadi. Gimana TPD bisa jawab kebutuhan mereka? Kan harus kuasai DL sebagai pedagogi dan teknologi.
Nah, ini perlu pendekatan TPD yang beda, terdiferensiasi gitu. Analis ini nyaranin perlunya jalur pengembangan profesional yang beda atau tambahan lah buat guru SMK di bidang teknologi. Jadi, selain dapat pelatihan deep learning sebagai pedagogi kayak guru lain, fokus ke NPDL dan 6C, mereka juga perlu akses ke pelatihan deep learning sebagai teknologi AI/ML. Sumber ini nyebutin potensi pakai kursus online global yang bagus ya, kayak dari deeplearning.ai, Coursera, terus kemitraan intensif sama Dudi, sama program magang guru di industri. Idealnya sih, mereka bisa belajar nerapin PJBL, pedagogi DL, tapi pakai studi kasus dan tools industri AI/ML, teknologi DL langsung. Jadi TPD-nya nyambungin dua aspek itu. Baiklah, model TPD yang idealnya gitu ya, intensif, orientasinya praktek. Tapi kan pelatihan aja seringkali nggak cukup ya buat perubahan jangka panjang. Gimana soal dukungan lanjutannya? Setelah pelatihan selesai gitu, apa kata analisis ini? Nah, Anda nyinggung poin yang krusial banget. Keberlanjutan. Analisis ini menekankan pentingnya ekosistem pendampingan yang kuat. Ada beberapa mekanisme kunci yang diusulkan. Pertama, optimalisasi peran guru penggerak, GP. Mereka ini diposisikan sebagai coach dan mentor buat teman sejawatnya di sekolah atau komunitas belajar. Bantu membumikan konsep deep learning pedagogi dan 6C dalam praktik sehari-hari. BBGP, Balai Besar Guru Penggerak, juga diharapkan jadi pusat sumber belajar dan rujukan. Kedua, penguatan budaya peer coaching, saling belajar antar guru. Bisa lewat komunitas belajar di sekolah atau platform online. Ini kan sejalan sama prinsip learning partnerships di NPDL dan terbukti efektif. Model mandiri berbagi yang udah ada bisa diperkuat lagi. Ketiga, penjajakan micro-credentialing. Ini semacam sertifikasi kompetensi spesifik, misalnya spesialis PJBL, atau fasilitator debat kritis, atau bahkan spesialis AI/ML buat guru SMK. Bisa didapat guru lewat pelatihan atau portofolio. Jadi ada pengakuan, mungkin insentif juga. Platform global kayak deeplearning.ai bisa jadi contoh. Kalau pemanfaatan teknologi buat dukung guru ini gimana? Selain buat konten AML tadi? Teknologi digital, leveraging digital, perannya ganda memang. Buat pembelajaran siswa, ya. Tapi juga buat pengembangan profesional guru. Platform kolaboratif online bisa dipakai buat peer coaching, berbagi praktik baik, akses modul pelatihan, forum diskusi antar guru se-Indonesia. Tapi, analisis ini juga realistis kok soal hambatan infrastruktur, terutama buat implementasi EML yang butuh komputer canggih di SMK. Solusi yang disaranin antara lain, pendekatan blended deep learning yang adaptif, kombinasi online-offline, pakai platform pelatihan berbasis cloud biar nggak berat di sekolah. Terus kolaborasi erat sama Dudi buat akses fasilitas dan program magang guru. Kalaupun teknologi canggih belum bisa, penekanannya ya di praktik NPDL yang mungkin low-tech, tapi tetap high engagement ke 6C-nya, itu yang penting. Analisis ini kayaknya juga ngerangkum tantangan lain dalam tabel ya. Bisa kita ulas sekilas temuan penting dari sana? Oh iya bisa. Tabel 2 di sumber itu, halaman 9-10, ngelompokin tantangan jadi 3 area besar. Pertama, kognitif aspirasi guru. Ternyata masih ada gap pemahaman konsep 6CDL di kalangan guru. Solusinya ya integrasi materi ini secara wajib dan mendalam di PPG sama program induksi guru baru. Kedua, pedagogis praktis, yaitu tadi sulit rancang RPP modul ajar terintegrasi sama manajemen waktu PJBL. Solusinya pendampingan intensif oleh GP Coach, terus sediain contoh modul ajar PJBL yang udah bagus dan gampang diadaptasi. Mungkin juga teknik joyful learning bisa bantu biar nggak stres. Ketiga, sistemik. Kapasitas kepemimpinan kepala sekolah buat mimpin perubahan ini, deep learning leaders, sama dukungan dari ekosistem, pengawas, dinas, masih perlu dikuatin. Solusinya, ya pelatihan khusus buat kapsek dan pengawas, sama mungkin bikin helpdesk IKM yang cepat tanggap. Oke, setelah kita bedah masalahnya, tantangannya, terus berbagai solusi potensialnya, apa sih rekomendasi kebijakan paling kunci yang diajukan analisis ini? Nah, berdasarkan semua analisis tadi, ada 4 rekomendasi kebijakan strategis yang paling menonjol. Pertama, standarisasi kerangka kompetensi guru deep learning KDL. Perlu ada satu acuan nasional yang jelas. Kompetensi apa aja yang harus dimiliki guru buat bisa terapkan deep learning dan 6C efektif. Ini jadi dasar buat TPD dan PPG nantinya. Kedua, penguatan ekosistem pendampingan. Investasi buat kuatin kapasitas GP dan BBGP sebagai ujung tombak pendampingan di lapangan.
Fokusnya ke praktik PJBL dan fasilitasi 6C. Harus didukung platform digital kolaboratif juga. Ketiga, jalur spesialisasi Deep Learning, AIML, untuk guru SMK. Bikin jalur TPD khusus dan terstruktur buat guru SMK teknologi. Biar mereka kuasai Deep Learning sebagai keahlian teknis, lewat kerjasama kursus global, DUDI, magang industri. Keempat, pengembangan asesmen 6C yang otentik. Nah, ini penting banget. Kita perlu kembangin cara asesmen yang valid dan reliable buat ukur perkembangan 6C siswa. Nggak cuma tes tulis, tapi lebih ke kinerja, proyek, portofolio, yang sejalan sama semangat P3. Ini butuh riset lagi sih. Jadi kalau kita tarik benang merahnya nih ya, apa arti semua ini buat masa depan pendidikan kita? Kesimpulan besarnya apa? Kesimpulan utamanya, ya, peningkatan kompetensi guru lewat penguasaan pedagogi deep learning dan fokus ke pengembangan 6C itu bukan sekedar program tambahan. Tapi ini investasi fundamental buat masa depan SDM Indonesia. Peran guru harus benar-benar berubah, jadi aktivator pembelajaran. Tujuannya strategis banget, melahirkan lulusan yang nggak cuma cakap teknis dan adaptif, skillful gitu ya, buat hadapi tantangan global kayak AI dan isu keberlanjutan. Tapi juga punya karakter yang kokoh, characterful, sesuai nilai-nilai luhur profil pelajar Pancasila. Ini soal nyiapin generasi yang utuh. Kenapa transformasi guru ini penting banget didorong perubahan global dan visi nasional? Terus kita bedah apa konsep kuncinya? Deep Learning sebagai mesin pedagogi, 6C sebagai hasil kompetensi, dan gimana keduanya nyatu sama profil pelajar Pancasila. Kita juga lihat bagaimana ini bisa diterapkan lewat kerangkaian PDL yang mengubah peran guru jadi aktivator. Kemudian kita kupas tantangan nyata di lapangan, termasuk kompleksitas ganda buat guru SMK, serta solusi lewat model TPD yang praktek dan ekosistem pendampingan yang kuat. Terakhir, kita lihat rekomendasi kebijakan strategis ke depan. Nah, buat Anda para pendengar, memahami arah transformasi ini penting banget. Ini bukan cuma soal teknis pendidikan aja, tapi tentang gimana kita bareng-bareng nyiapin fondasi generasi penerus Indonesia, biar tangguh dan relevan di panggung dunia yang terus berubah. Mungkin sebagai pemikiran penutup ya untuk Anda bawa pulang, dengan fokus ke kompetensi yang kompleks banget kayak 6J dan karakter di P3 ini, yang sulit diukur pakai cara lama. Gimana sebetulnya kita bisa mendefinisikan dan mengukur keberhasilan pendidikan secara lebih utuh? Lebih dari sekedar angka rapot atau nilai ujian. Dan kalau kita lihat ke depan nih, apa dampak sosial ekonomi jangka panjang yang paling signifikan buat Indonesia kalau transformasi guru ini berhasil luas? Atau sebaliknya, risiko apa yang kita hadapi kalau kita gagal? Ini pertanyaan besar yang kayaknya menarik buat kita renungkan bersama ya. Terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini. Semoga mencerahkan dan memberi perspektif baru ya. Sampai jumpa di sesi berikutnya.